Ohayo gozaimasu Sobat Koi Nusantara. Salah satu topik yang sering dibahas dalam dunia koi adalah perbandingan antara koi lokal dan koi impor. Banyak yang beranggapan bahwa kualitas koi lokal gak sebagus koi impor. Tapi, apakah beneran begitu? Di video kali ini, kita bakal bahas soal koi lokal yang kualitasnya gak kalah dengan koi impor. Ternyata kita bisa menemukan koi lokal yang punya kecantikan dan karakteristik yang sama bagusnya dengan koi impor. Tapi, emang ada ya? Sobat Koi penasaran juga kan? Gimana kalau kita langsung aja tanya ke Om Ahli? Om Ahli, gimana sih perawatan koi lokal? Apakah lebih gampang daripada koi impor? Nah, gini nih Sis Agro. Merawat koi impor atau koi lokal itu gampang mana sih? Nah, berbicara mengenai gampang atau tidaknya, kita kembali lagi. Koi impor itu lebih sensitif terhadap suhu ya. Karena berbeda antara suhu yang ada di Jepang sama yang ada di Indonesia. Makanya koi impor itu harus diperhatikan dari suhu kolamnya, pH kolamnya, kualitas airnya juga lebih harus diperhatikan karena dia lebih sensitif. Nah, di situ akhirnya kita harus benar-benar intinya menjaga kualitas air. Nah, kalau terkait dengan koi lokal, dia kan asli dari lokal, makanya untuk kolam, pH air, dan lain-lain itu akan mengikuti kondisi yang ada di lingkungan yang ada dia dari kecil, makanya lebih gampang. Nah, kesimpulannya antara koi lokal dan koi impor itu lebih sulit untuk koi impor karena juga harus memperhatikan kualitas dari airnya. Om Ahli, Sis Agro dan Sobat Koi di rumah kepo nih. Gimana sih perkembangan koi lokal di Indonesia? Kepo ya, Sis Agro, terkait dengan perkembangan koi lokal di Indonesia? Jawabannya gini nih. Koi lokal di Indonesia mulai hampir beberapa tahun belakangan ini udah masuk di kancah internasional loh. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita sering tahu juga kiriman dari Indonesia sudah kirim ke luar negeri juga, dari Malaysia, dari Thailand, kirim ke Thailand, mohon maaf maksudnya kirim ke Thailand, kirim ke Malaysia, kirim ke Brunei, kita udah sering loh. Bahkan orang sana udah mempercayakan bahwa koi-koi kita itu bagus, nggak kalah saing dengan koi-koi yang ada di Jepang. Dari segi motifnya kayak Showa yang udah mulai bagus juga, ada Showa Doitsu, ada Kohaku yang mulai kelihatan bulky-bulky, itu nggak kalah loh sama dengan yang ada di Jepang. Karena orang-orang Indonesia atau farm-farm yang ada di Indonesia mulai sekarang itu sudah memperhatikan dari segala sisi, baik dari segi body, warna, bahkan gimana cara memilih indukan yang bagus. Ya, kalau dibilang sampai sekarang, bahkan mungkin ke depannya Indonesia bakal menjadi pesaing yang murni dari Jepang. Om Ahli, emangnya koi lokal ada yang suka ya? Gimana sih prospeknya di pasar koi saat ini? Ini menarik nih, Sis Agro. Kalau ngomongin prospeknya saat ini, atau ada yang suka atau enggaknya ikan koi sekarang, nah coba kita bahas sekarang ya. Kalau terkait dengan ada yang suka atau enggaknya, kita lihat trennya yang saat ini yang ada di Indonesia. Tren ikan hias di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini dilihat naik loh. Coba dicek di BPS, pasti naik. Nah, kalau ngomongin ikan koi, coba kita lihat realitanya. Kebanyakan mulai beberapa tahun belakangan ini banyak yang lebih menarik ke koi. Contoh dari artis-artis loh ya, yang awalnya udah punya kolam renang, jadi berubah ke ikan koi loh. Kolamnya udah digantikan ke ikan koi. Mana ikan koinya bagus-bagus juga. Nah, dan beberapa rumah tangga di kalangan Indonesia sudah mulai suka ke ikan koi karena segi estetikanya dan merasa bahwa di rumahnya hidup, di tamannya hidup karena ada ikan koi, ada sesuatu yang hidup. Jadi kalau ngomongin prospeknya yang ada di Indonesia atau di skala domestik itu bagus loh. Karena rata-rata orang itu nggak ada yang nggak suka ikan, apalagi ikan koi. Mana ikan koinya bisa gemuk-gemuk, sehat, terus kemudian warnanya cantik, itu malah banyak yang disuka. Intinya seperti itu ya. Kalau terkait dengan bagaimana prospeknya yang ada di Indonesia, ini trennya cukup tinggi
Karena rata-rata orang akan beralih yang awalnya hanya sekedar suka jadi ingin memelihara. Oke. Om Ahli mau kemana nih? Kok Sis Agro ditinggalin sih? Walah, ternyata mau nunjukin koi lokal dan koi impor yang ada di Agro Koi toh. Hehehe. Untuk perbedaan antara ikan yang lokal sama yang impor. Nah, kita ambil contohnya koi ikan impor yang dari Isa Koi Farm ya. Nah, untuk yang ikan koi lokal impor yang dari Isa Koi Farm bentuknya gini nih. Nah, mantep kan sirojinya. Nah, sedangkan yang koi lokal ini yang breeding dari lokal ini kayak gini nih. Kalau ngomongin perbedaannya, koi impor yang dari Isa Koi Farm itu dia punya siroji yang tebel. Sirojinya tebel, hitamnya tebel, badannya bagus, warnanya juga solid, hitamnya bagus. Nah, cuman untuk motifnya itu ya kurang lebih ya 11-12 lah sama dengan yang lokal. Dia kebanyakan hitam, terus kemudian dari segi warna putihnya juga kurang. Kalau dari bagusnya ini dia punya Motogoro yang bagus, yang imbang. Kalau dilihat dari depan kayak gini, hitamnya padat, warna merahnya ya mantap. Terus udah ada calon-calon bulky nih ya, punuknya udah mulai kelihatan. Ini tinggal dipuspakan aja udah mau naik. Bisa nih kalau 60 jadi monster ini juga bisa. Nah, sedangkan untuk yang koi lokal, nah ini usianya sama loh antara yang impor sama yang lokal. Nah, kita lihat merahnya udah padat loh. Akarnya udah bagus untuk soalnya. Terus kemudian sirojinya juga masih belum keluar semua. Dia masih butuh puspakan yang bagus lagi biar dia makin tebal kayak yang impor. Dia juga punya Motogoro, hanya saja kurang imbang. Tapi dari segi kualitas ini sama loh ya. Warna hitamnya bagus, merahnya bagus, motifnya juga lumayan loh. Nggak kalah dari impor yang jelas. Bodinya udah tebel. Ini cek dari pangkal ekor dia tebel banget loh. Nah, kita lihat dari samping. Nah, ini bakal munuk juga. Jadi dari dua ikan ini sebenarnya kualitasnya sama antara lokal dan impor itu hampir sama. Nanti yang mempengaruhi bagus atau tidaknya ikan itu kembali lagi. Pertama kualitas air, terus kemudian pH-nya dijaga agar tidak berubah warna yang menjadi lebih jelek atau menjadi lebih terang. Nah, yang ketiga pakan. Nah, kalau pakan dari ikannya itu bagus, secara otomatis dia akan jadi lebih bagus juga. Oke, berikut penjelasan terkait dengan perbedaan ikan koi impor dan lokal kualitasnya sama. Ternyata koi lokal saat ini tidak kalah ya dengan koi impor yang dari Jepang. Bahkan harganya bisa lebih mahal apabila koi lokal kita memenangkan berbagai kejuaraan. Jadi jangan beranggapan kalau koi lokal kualitasnya rendah ya Sobat Koi. Mari dukung para petani koi lokal Indonesia. Siapa tahu suatu saat kita bisa ekspor koi dengan skala besar. Sobat Koi di rumah mau pilih koi lokal atau koi impor nih? Komen di bawah ya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng supaya nggak ketinggalan video-video seru seputar koi lainnya. Mas, melu dah. Arigatou gozaimasu. Ciao.